Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak sekalian, kita ketemu lagi dalam pelajaran mulok ya. Materinya adalah tentang SKI ya, Sejarah Kebudayaan Islam. Ya, akan kita belajar bersama ini tentang bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita kan sudah yakin ya bahwa kita punya nabi yang paling utama, paling aku, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saat ini kita belajar lagi ya, lebih dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman ya, nabi terakhir di dunia ini. Setelah Nabi Muhammad tiada lagi nabi selain Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dilahirkan di Mekah. Masyarakat Mekah punya kebiasaan jahiliyah, yaitu menyembah patung, menyembah berhala, dan berbuat yang tercela. Ya, kita tahu ya, Nabi Muhammad punya ibu yang bernama Sayyidati Aminah. Ya, ayahnya Sayyid Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib, dan pamannya ya yang merawat Nabi Muhammad, membela Muhammad, yaitu Abu Thalib. Nabi Muhammad masa kecilnya setelah disusui sebentar oleh Siti Aminah, lalu disusukan kepada Thuwaibah ya, budaknya Abu Lahab ya, yang dimerdekakan karena senang kelahiran Nabi Muhammad. Juga disusukan, dirawat oleh Halimatus Sa'diyah selama beberapa tahun ya. Anak sekalian, sekarang ya, kita langsung ke bukti kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ya, bukti yang ada pada masa kanak-kanak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beda dengan anak-anak yang lain ya. Nabi Muhammad di usia 5 bulan sudah bisa berjalan. Kalau kita setahun, bahkan mungkin 2 tahun ya. Usia 9 bulan sudah bisa berbicara dengan fasih. Ya. Usia 2 tahun, ya, ini Nabi didatangi oleh 2 malaikat, salah satunya malaikat Jibril, yang membelah dada beliau, mengambil kotoran setan yang ada di dada beliau. Dan ini disaksikan oleh teman-temannya ya, keluarga Ibu Siti Halimah Sa'diyah ya. Lalu juga sejak kecil ya, Nabi tidak mau menyembah berhala. Ketika dirawat oleh pamannya Abu Thalib ya, Nabi Muhammad sering diajak untuk acara ritual penyembahan berhala. Nabi Muhammad tidak mau. Tapi suatu hari diajak seluruh keluarganya merayunya ya, sehingga Nabi Muhammad mau. Tapi ada kejadian ya, saat mau di sana Nabi Muhammad lalu menghilang. Nabi Muhammad ditemukan dalam keadaan yang ketakutan. Lalu Nabi cerita, ketika mendekati berhala ada sosok putih yang melarangnya. Ketika mendekati sajian-sajian makanan ada sosok putih yang melarangnya ya. Ketika itulah Abu Thalib tidak pernah lagi mengajak Nabi Muhammad ke acara ritual penyembahan berhala ya. Ini kisah masa kecil Nabi Muhammad ya, yang menunjukkan kerasulan beliau. Yang kedua, ini pada masa ya, ini mesti masa kecil ya, tanda kenabian yang ada di 2 pundaknya. Jadi setiap nabi itu ada stempelnya ya. Ya, tanda ini disebut khatam an-nubuwah, yakni stempel kenabian. Ya, tanda ini adalah seperti tahi lalat yang berwarna hitam kekuning-kuningan. Yang ulama mengatakan dalam sejarah tertulis Muhammad Rasul utusan Allah. Tanda inilah yang dilihat langsung oleh pendeta Buhaira. Setelah melihat ini, pendeta langsung menyuruh Abu Thalib dan rombongannya meninggalkan kota itu ya. Tidak perlu melanjutkan ke negeri Syam karena takut akan dibunuh oleh kaum Yahudi. Tanda inilah yang dicari oleh Salman Al-Farisi, ya, sahabat terkenal itu ya. Ada wasiat dari seorang pendeta Umuriyah ya, pendeta Romawi. Dan tanda inilah yang diselidiki oleh Tanuki, seorang Nasoro ya, yang diperintah oleh Raja Romawi Timur. Karena menyelidiki tanda ini, Tanuki akhirnya masuk
Islam ya, setelah ketemu Nabi Muhammad. Lalu sekalian, yang berikutnya adalah Nabi Muhammad selalu dinaungi awan saat berjalan. Ya, Nabi Muhammad saat kecil ya usia 12 tahun ikut berdagang dengan pamannya ke negeri Syam. Seorang pendeta Buhaira ya, seorang pendeta Nasoro sampai keluar dari biaranya karena melihat kejanggalan ada rombongan yang dinaungi awan. Ya. Dilihat terus ini pasti itu di situ ada calon nabi itu kata Buhaira. Ya. Inilah jadi Buhaira langsung tahu ya. Langsung tahu karena Buhaira adalah mempelajarinya dari kitab yang diketahui dari Taurat maupun dari Injil. Yang ke berikutnya bayangan pohon bergerak menaungi Nabi Muhammad. Anda sekalian, Buhaira juga yang mengetahui hal ini. Karena di dekat biaranya Buhaira ya, itu ada pohon besar. Yang di situ tertulis di kitab bahwa kalau ada nabi yang lewat, bayangan itu ya, dahan-dahannya juga pohon itu akan ikut bergerak menaunginya. Dan betul, ketika rombongan ya Buhaira lewat ya, rombongannya Abu Thalib ya maaf ya, lewat dan berhenti di situ, bayangannya ikut, saat jalan ikut ya. Langsung Buhaira yakin bahwa di situ pasti ada salah satu utusan Allah ya, utusan Allah di hari akhir. Makanya Buhaira langsung mengundang mereka dan bertanya kepada mereka. Ternyata ya Nabi Muhammad itulah yang dituju oleh Buhaira. Nabi bisa menjawab pertanyaan Buhaira dengan baik, yang akhirnya ya Buhaira ya menyuruh Abu Thalib untuk menjaganya, membawanya pulang, melindunginya dari segala bahaya yang akan menimpa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak sekalian, tandanya kelima itu mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Semua nabi ya diberikan mukjizat ya sebagai tanda kenabiannya. Untuk Nabi Muhammad banyak sekali mukjizatnya. Di antaranya ya menangisnya kayu mimbar. Ya. Jadi mimbar yang sering dipakai oleh Nabi Muhammad untuk berkhutbah saat tidak terpakai menangis, dan ini didengarkan oleh para sahabat. Itu berzikirnya batu-batu kerikil yang ada di gambar Rasul dan didengar oleh para sahabat. Keluar air dari sela-sela jemari beliau. Ini saat perang Khandaq ya, saat semua sahabat kelaparan, kehausan, nggak ada air, Allah memberikan mukjizat yaitu keluar air dari sela-sela jemari beliau sehingga diminum oleh ratusan sahabat, bahkan ribuan ya di dalam cerita ya. Memperbanyak makanan yang sedikit sehingga cukup untuk orang banyak. Ini juga peristiwa di perang Khandaq. Isra Mi'raj ya yang sudah sering kita dengarkannya keajaibannya. Yang terbesar adalah mukjizat terbesar yaitu Al-Qur'an Al-Karim yang berlaku hingga hari kiamat. Kemukjizatannya yang sudah banyak memasukkan orang dari kafir masuk Islam ya di zaman-zaman akhir ini. Setiap orang yang belajar Al-Quran akan bertambah keimanannya. Orang yang di luar Islam akan masuk Islam. Ini mukjizat Al-Quran. Anda sekalian, kabar dari kitab-kitab sebelumnya ini adalah bukti kenabian ya yang sudah dibaca oleh orang-orang Nasoro Yahudi ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ya. Karena ajaran Nabi Muhammad SAW adalah penyempurna dari ajaran-ajaran tauhid yang pernah didakwahkan oleh para nabi rasul terdahulu, siapapun nabinya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Jadi kitab Taurat, kitab Injil ya menceritakan adanya Nabi Muhammad di akhir zaman. Bahkan sejarah Nabi itu tertulis di situ. Kapan Nabi dilahirkan, lahir di mana, lalu hijrah ke mana, dan lain sebagainya diceritakan di Injil dan Taurat. Makanya orang-orang Yahudi dulu mengeluh-elukan nama Nabi Muhammad. Sampai nama Nabi Muhammad itu dijadikan wasilah untuk berdoa. Ya, itulah ya yang
bisa Pak Furqan sampaikan ya, bahwa tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW sangat jelas sekali ya, banyak sekali ya yang tadi kita pelajari. Semoga dari yang kita pelajari itu semakin menambah keimanan kita ya, bahwa jelas Nabi Muhammad adalah utusan Allah di akhir zaman, Nabi yang paling utama yang harus kita tauladani. Makanya kita harus mempelajarinya dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Akhiran, wassalamualaikum